sejak diikuti dari Januari hingga September 2019, diketahui ada 302 kasus bunuh diri yang dari data tersebut kebanyakan kasus-kasus bunuh diri ini dipicu oleh depresi, kemudian disusul masalah lainnya seperti masalah ekonomi, pribadi, trauma, dan penyakit-penyakit tertentu. Nah, ini tentunya menjadi keprihatinan juga bagi kita, karena tentunya ini juga angkanya masih tinggi di Indonesia gitu, dengan seluruh tadi yang sudah saya sebutkan, data yang saya sebutkan. Nah, kemudian juga kasus bunuh diri ini banyak terjadi kepada orang-orang yang terdiskriminasi, contohnya seperti orang pengungsi, migran, kelompok LGBT, dan kalangan ASI. Nah, nanti bersama Bapak Joko dan Ibu Diana, nanti kita akan mengulik lebih luas lagi tentang banyak hal, terutama kalau dari Bu Diana akan menjelaskan tentang fungsi dan peran ketahanan keluarga dalam pencegahan bunuh diri, dan Pak Joko akan menjelaskan peran lingkungan untuk pencegahan bunuh diri. Nah, ini alhamdulillah Pak Budi sudah bergabung dengan kita semua. Sebelum nanti kita menjelaskan ke Bu Diana dan Pak Joko, mungkin kita akan mendengarkan sedikit kata sambutan dari Pak Budi. Kami persilakan kepada Pak Budi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ini Bu Dr. Diana ini ya sudah berkenan untuk bergabung dalam programnya PP Muhammadiyah, Mbak Diana, dan juga Pak Joko. Terima kasih sudah berkenan untuk menjadi bagian dalam kampanye gerakan untuk pencegahan penanganan COVID di Indonesia. Saya senang sekali ya, Bu Diana ini luar biasa. Kalau saya mah biasa di luar ya, kalau Bu Diana ini luar biasa. Pak Joko, terima kasih. Dan teman-teman sekalian yang berbahagia, mewakili Muhammadiyah COVID-19 Command Center pimpinan Pusat Muhammadiyah, kesempatan yang berbahagia ini, mohon maaf, saya juga selesai acara, dan ini masih di Rumah Sakit Muhammadiyah. Selamat bergabung, nanti kita belajar bersama dari apa yang disampaikan oleh Bu Diana, Bu Dr. Diana, dan Pak Joko. Untuk kita simak bersama, sekaligus teman-teman Mbak Diana dan Pak Joko, ini acara kita sharekan juga di sosial media Persyarikatan Muhammadiyah Pusat, ya di Facebook-nya, di Instagram-nya, di YouTube-nya, dan yang lain sebagainya. Jadi saudara-saudara kita Muhammadiyah di seluruh Indonesia menyimak, dan nanti kita akan dapatkan hikmah dari apa yang beliau sampaikan. Kita simak bersama, kita ikuti sampai tuntas. Syukur nanti teman-teman bisa memperkaya berdiskusi dengan beliau berdua ya. Mumpung ini ahlinya ahli hadir untuk bersama dengan kita. Saya kira demikian Mbak Siva sebagai pengantar. Mohon maaf bisa bergabung karena tadi baru selesai di acara yang. Terima kasih. Nun wal qalami wa mayasurun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Untuk yang selanjutnya kita masuk saja pada sesi materi. Sebelum itu saya akan membacakan untuk pembicara pertama, nanti akan ada Bu Diana. Saya akan bacakan CV-nya terlebih dahulu. Beliau ini adalah Direktur dari Center for Public Mental Health, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Nah, beliau ini adalah lulusan dari Global and Cultural Mental Health Unit, Center for Mental Health, Melbourne School of Population and Global Health di University of Melbourne. Juga jadi lulusan Department of Psychology International Islamic University Malaysia. Juga lulusan Universitas Gadjah Mada untuk S1 dan S2-nya ya, Bu. Kemudian juga beliau ini sudah banyak sekali ya pengalaman bekerjanya dari 2005 hingga 2008. Kemudian juga telah banyak menulis jurnal, salah satunya adalah tentang remaja, kemudian juga tentang public health promoters in promoting adolescence, kemudian juga tentang kurikulum for psychologists working in primary health care in Indonesia. Nah, beliau ini juga menerima beberapa award ya, di antaranya The Best
Universitas Gadjah Mada Social Humaniora Lecturer, kemudian Australia Award, Hadi Susastro Award, Department of Foreign Affairs and Trade Australia, kemudian juga Riyadi Scholarship dan Australian Development Scholarship atau Australia Award Scholarship. Nah, waduh banyak sekali ini Bu Diana pengalamannya. Kemudian selanjutnya saya serahkan langsung saja kepada Bu Diana agar untuk mempersingkat waktunya. Kepada Bu Diana kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan keluarga besar Muhammadiyah dan saya senang bertemu teman saya tadi Pak Budi, komandannya ini adalah teman saya sekelas dulu gitu ya. Ade ya berarti Bu ya? Kok ada UGM? Oh, iya, UGM. Ya, terus kalau ada yang berpartisipasi mungkin di luar Zoom juga, apakah kita bisa ke menti.com dulu 4800167 untuk melihat apa yang sebenarnya teman-teman pikirkan tentang bunuh diri gitu ya. Jadi menti.com gunakan kode 4800167. menti.com 4800167. Ya, terus coba tolong dijawab pertanyaan ini benar atau salah ya. Siapa-siapapun boleh ikut nih. Kuis. Ya. Baru satu yang jawab. Ada lagi yang mau jawab? 4800167. Oh ya. Salah ya berarti 100% bilang salah. Baru 2 sih. Mungkin pesertanya belum pada masuk. Ya, oke. Pertanyaan kedua, siapapun bisa belajar membantu seseorang yang sedang berjuang dengan pikiran untuk bunuh diri. Benar atau salah? Ya, oke. Iya, benar. Oke. Satu lagi, jika seseorang bicara dengan bunuh diri, mereka tidak perlu dianggap serius. Salah. Oke. Oh, sudah bertambah pesertanya. Oke. Oke, terima kasih ya. Saya cuma pengen tahu sedalam apa atau apa persepsi teman-teman semua yang tentang bunuh diri di sini gitu ya. Nanti kita juga belajar dari Pak Joko yang bergerak di lapangan luar biasa. Nah, tadi kita mulai dengan ini ya. Jadi berbicara secara terbuka tentang bunuh diri tidak akan menyebabkan bunuh diri, tidak justru menyebabkan bunuh diri terjadi. Benar, siapapun bisa belajar membantu seseorang yang sedang berjuang dengan pikiran untuk bunuh diri. Dan jika seseorang memutuskan bunuh diri, tetap ada yang bisa kita lakukan untuk menghentikannya. Dan semua pembicaraan tentang bunuh diri harus kita anggap serius. Kalau urusannya bunuh diri, mending kita overestimate daripada underestimate. Dan ada tanda-tanda yang bisa kita cari, kita kenali tentang orang bunuh diri. Nah, yang ingin saya tunjukkan adalah menurut riset ini dengan populasi 15.000 lebih, ternyata bunuh diri itu ada hubungannya dengan mental health atau mental illness gitu ya. Jadi sebagian besar yang kuning ini 35% karena mental disorder. Gitu. Jadi karena mood disorder maksud saya. Mood disorder itu semacam depresi, bipolar gitu. Terus kemudian yang besar lagi itu karena pengaruh obat-obatan. Baru kemudian kepribadian dan psikosis gitu atau skizofrenia gitu ya. Nah, karena bunuh diri itu berkaitan dengan mental health dan mental illness, kita perlu mengenali gitu ya. Jadi ada yang disebut tanda peringatan, faktor resiko dan faktor protektif. Nah,
faktor resiko ditemukan di domain yang berbeda, yaitu di keluarga. Jadi keluarga seperti apa sih yang membuat seseorang itu lebih cenderung untuk bunuh diri? Pribadi yang seperti apa yang membuat orang lebih cenderung untuk itu, dan lingkungan sosial yang seperti apa yang beresiko gitu ya. Nah, keluarga itu yang apa ya, yang long term itu punya sejarah tentang bunuh diri di dalam keluarga itu beresiko. Orang yang punya sejarah itu di dalam keluarganya. Terus punya penyakit kejiwaan. Jadi maksud saya kita diskusi tentang resiko ini kan biar kita lebih bukan menstigma, tapi justru lebih perhatian. Misalnya teman kita memiliki sejarah keluarga seperti ini gitu ya, pengguna nafsa, terus kemudian ras gender tertentu itu juga bisa menjadi ini indikasi faktor resiko. Nah, untuk long term yang dapat dimodifikasi itu misalnya abuse itu ya sexual abuse, emotional abuse, physical abuse, bullying di dalam keluarga, harapan orang tua yang tidak realistis, itu juga bisa artinya tekanan, dan triggernya itu bisa konflik keluarga besar, paparan bunuh diri anggota keluarga, bisa juga karena ulang tahun kematian, itu bisa mengingatkan. Nah, perilaku kalau untuk seseorang yang perlu kita waspadai, seseorang yang pernah bunuh diri sebelumnya. Kehilangan melalui kematian, ditinggalkan, perceraian, itu long term. Kemudian bisa juga orang yang perfeksionis ekstrim, punya penyakit kejiwaan, penyalahgunaan zat, dan kurangnya keterampilan sosial. Triggernya bisa karena putus hubungan, gitu ya, orang yang perfect ini kemudian langsung merasa ada yang runtuh gitu ya, penyakit mental akut saat ini, tekanan berat, kecemasan, isolasi, ternyata ini menurut riset bisa menjadi penyebab bunuh diri. Jadi kita perlu berhati-hati di dalam situasi ini. Meningkatnya penggunaan zat. Terus kemudian sosial lingkungan itu bisa terjadi untuk long term itu pengasuhan yang tidak konsisten, kasar, orientasi seksual, tadi sudah disebutkan juga di depan, orientasi seksual, identitas gender, pengalaman mengalami kehilangan yang berulang, itu juga bisa beresiko. Stres berat kronis, pelecehan yang dialami, dan triggernya bisa bullying, penangkapan, pemenjaraan, kelompok bunuh diri, akses ke cara mematikan yang mudah, itu juga menentukan. Nah, kemudian tanda-tandanya apa kalau seseorang itu sedang krisis gitu ya. Tanda-tanda orang yang mau bunuh diri gitu ya. Kadang-kadang kan kita taunya sudah bunuh diri baru ini. Tapi ternyata sebenarnya ada tanda-tanda konsisten yang bisa dikenali dari riset. Itu disimpulkan bahwa kalau ada seseorang mengancam atau menyakiti atau membunuh diri mereka sendiri, mengancam untuk bunuh diri, itu berarti sebenarnya dia krisis. Seseorang mencari sarana, senjata, pil, tali, dan lain-lain untuk bunuh diri, atau memiliki rencana yang jelas untuk itu juga bahaya. Dan seseorang menunjukkan tanda-tanda gelisah, sedih, cemas, itu juga bahaya ya, itu berarti tanda-tanda. Untuk remaja, nah ini khusus untuk remaja, di bawah 20 tahun, kalau dia berbicara atau membuat rencana bunuh diri, itu berarti serius, mengekspresikan keputusasaan tentang masa depan, menampilkan rasa sakit emosional yang parah atau luar biasa, dan menunjukkan perilaku atau perubahan yang mengkhawatirkan, misalnya menarik diri dan sebagainya, itu ya, yang ekstrim. Nah, secara khusus dia menarik diri dari lingkungan dan koneksi sosial karena nature-nya remaja itu sebenarnya suka berteman ya. Kemudian peningkatan agitasi dan iritabilitas, mudah tersinggung, gelisah, kemarahan atau permusuhan yang nampak di luar karakter atau konteks, dan perubahan pola tidur gitu. Bunuh diri di kalangan anak muda di bawah 15 tahun itu juga sangat mirip, dan tapi kalau mereka ini
juga menolak untuk sekolah, bisa loh terjadi di bawah 15 tahun ya, menunjukkan perilaku berbahaya, sering berkata untuk mati, melukai diri, dan petunjuk verbal dari pikiran bunuh dirinya. Nah, sekarang ketika ada orang yang berkata, saya berharap saya mati, saya akan mengakhiri semuanya, atau saya akan membunuh diri saya sendiri, nah itu kita harus menganggap serius. Atau ketika orang itu mengatakan hidup ini terlalu berat, Anda akan lebih baik tanpa kehadiran saya, apa gunanya saya? Nah, itu adalah sebenarnya ekspresi dari keputusasaan. Nah, mengapa orang ragu untuk meminta bantuan? Biasanya orang ragu karena tidak mau mengaku kalau butuh bantuan, takut untuk marah atau amarah kepada orang lain, tidak dapat menggambarkan perasaan. Jadi takut dimarahi, takut ya pokoknya takut dimarahi, takut ini gitu ya, tidak takut mendapatkan respon yang tidak appropriate gitu. Tidak menggambarkan perasaan, tidak yakin akan bantuan, sumber daya yang tersedia. Jadi mikirnya paling orang juga kalau saya ceritain nggak akan bisa membantu gitu. Berjuang dengan, atau dia sedang berjuang dengan gejala depresi yang kalau teman-teman yang pernah mengalami depresi itu melukiskan depresi itu seperti naik roller coaster, mood-nya benar-benar naik turun dan sebagainya gitu ya. Jadi sebenarnya dia sendiri berjuang keras sehingga tidak bisa meminta bantuan. Kemudian juga ada yang karena tidak tahu apa yang diharapkan, apa yang bisa dibantu orang dari saya. Terus kemudian malu, takut stigma, dan mungkin lebih suka curhat pada teman sebaya. Oleh karena itu Muhammadiyah juga sangat bagus ya kalau punya peer counselor gitu. Karena kadang-kadang untuk remaja terutama itu lebih mudah deteksi itu dari peer counselor. Kemudian mengapa orang ragu untuk membantu? Ini jadi mengapa orang ragu untuk, ini sebenarnya yang benar, mengapa orang ragu untuk membantu. Tadi mengapa orang ragu untuk meminta bantuan, ini typo ya, nanti saya benerin. Mengapa orang ragu untuk membantu? Kadang-kadang kita tuh tahu gitu ya, atau saya pernah punya cerita gitu di sebuah lingkungan, itu orang tahu bahwa dia ini sebenarnya beresiko ya, tapi jadi begitu sudah meninggal, orang pada mengatakan, iya dia itu pasti berat karena istrinya begini, karena sakitnya begini, tapi tetangga itu sebenarnya sadar itu, tapi tidak mau membantu. Kenapa? Karena tidak yakin seberapa parah resikonya, takut salah. Nah, padahal sekali lagi kalau untuk urusan bunuh diri, kita lebih baik overestimate daripada underestimate. Artinya lebih baik kita salah daripada kita benar gitu ya. Jadi artinya lebih baik kita mendekati orang memilih bantuan dan ternyata kita salah daripada kita tidak membantu ternyata benar yang kita pikirkan. Maksudnya kayak gitu. Terus kemudian khawatir melakukan atau mengatakan hal yang benar, khawatir kalau orang itu benar-benar mau bunuh diri, perasaan tidak mampu, takut untuk menempatkan ide di kepala seseorang, dan merasa itu bukan urusan atau masalah mereka, juga efek bystander. Bystander itu mungkin mikirnya, paling Pak RT sudah membantu, paling sudah ada yang deketin gitu ya, paling sudah ada yang gurunya paling deketin dan seterusnya, itu namanya efek bystander. Jadi kalau ada banyak orang di sekitar kecelakaan atau di sekitar orang yang membutuhkan, orang kadang berpikir bukan saya yang harus membantu begitu. Nah, jadi itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu besok hari Kamis ya, kami dari Center for Public Mental Health Fakultas Psikologi UGM akan meluncurkan sebuah pedoman pertolongan pertama pada gejala atau orang yang beresiko bunuh diri. Jadi kami akan melancarkan sebuah buku hasil riset selama beberapa tahun terakhir ini tentang apa yang sebenarnya harus dikatakan oleh seseorang ketika mendekati orang yang akan bunuh diri. Apa yang harus dikatakan, harus dilakukan ketika mendapati orang-orang di sekitar kita yang mau bunuh diri gitu ya. Jadi silahkan kalau teman-teman dari MCC Muhammadiyah mau datang, senang sekali karena ini eventnya free dan juga memang kita ingin seluas-luasnya membagikan pedoman itu kepada semua pihak agar semua tahu apa yang harus dilakukan dan bisa mencegah kematian yang lebih banyak gitu. Nah, oke, sekarang apa sih faktor protektif ya?
Nah, faktor protektif itu ya ini sekaligus saya membahas faktor resiko aja daripada ini ya lebih mudah saya begitu gitu ya. Jadi faktor protektif dan resiko. Jadi kami pernah riset ini memang bukan untuk kasus bunuh diri tapi untuk kasus ekstrim membunuh orang lain gitu ya. Jadi ketika ada apa ya, ketika ada dalam keluarga yang anaknya itu membunuh orang lain ketika dia masih usia 15-an tahun gitu ya. Kita pengen tahu apa sih yang sebenarnya membuat anak itu bisa tumbuh seperti itu. Ternyata lemahnya kontrol perilaku keluarga, ayah tidak hadir dalam pengasuhan dan tidak ada kelekatan di dalam keluarga yang ini konsisten dengan dengan framework ini. Ini contohnya pada remaja ya, misalnya. Jadi remaja itu kesehatan mentalnya ditentukan oleh sekolah dan keluarga. Nah, pada masa pandemi seperti ini, ketika sekolah tidak bisa menjalankan fungsinya, maka keluarga menjadi backbone atau tulang punggung terhadap kesehatan mental anaknya, gitu ya, atau orang-orang di dalam keluarga itu. Jadi keluarga memiliki peran yang nggak bisa ditawar, gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan psikologis remaja atau anak, gitu ya. Nah, dari sini, dari framework tadi ditunjukkan bahwa sekolah itu seharusnya bisa memberikan rasa aman, membuat anak itu siapapun dia, pinter atau enggak pinter gitu ya, itu bisa berekspresi. Nah, itu yang kadang-kadang sekolah kita nggak adil. Yang dikenal hanya yang pinter, paling nakal gitu ya, paling bermasalah kayak gitu-gitu. Tapi yang biasa-biasa itu menjadi nobody di sekolah-sekolah kita kebanyakan ya. Nah, itu sama dengan anak-anak itu tidak aman untuk mengekspresikan diri mereka. Padahal itu salah satu kebutuhan mereka gitu. Harusnya sekolah bisa memberikan keamanan, sekolah tidak hanya memberikan ekspektasi tapi juga memberikan dukungan untuk mencapai sesuatu. Terus kemudian sekolah memberikan koneksi dan kesempatan pada murid-muridnya, remaja dan adik-adiknya untuk berkembang. Sementara keluarga itu harus punya nilai-nilai yang tadi di sini ada pengawasan itu harus sumbernya nilai. Jadi nilai visi misi keluarga gitu ya. Kemudian keluarga harus bisa memberi dukungan juga, nggak cuma ekspektasi, dan keluarga lah sebenarnya sumber dari regulasi perilaku. Dan keterhubungan itu adalah untuk pemenuhan bahwa pada dasarnya seseorang itu memiliki kebutuhan dasar untuk dicintai dan itu menjadi kunci dari fungsi keluarga gitu. Nah, seperti apa sih keluarga kuat itu yang bisa menjadi faktor protektif ya? Kita lihat namanya International Family Strength Model atau model ketahanan keluarga internasional yang sudah diteliti selama berpuluh tahun di 40 negara, itu mengatakan bahwa keluarga yang tangguh itu memiliki kualitas seperti ini. Jadi yang pertama punya komitmen pada keluarga, kemudian ya komitmen penuh. Jadi artinya seperti dalam keluarga ya pelaku kelitih tadi, ayahnya itu bukan meninggal, ayahnya itu ada, tapi tidak punya komitmen. Misalnya malam anaknya ngapain, ayahnya itu pergi ke angkringan, misalnya gitu ya, main-main sendiri. Jadi tidak ada komitmen terhadap keluarga dan tidak ada komitmen terhadap pertumbuhan anak-anak begitu. Nah, terus kemudian ciri yang kedua itu mereka mampu menikmati dan menghabiskan waktu bersama. Jadi waktu bersama keluarga itu menyenangkan dan berkualitas. Kemudian dalam hal komunikasi itu positif, tidak cuma sopan dan santun, tapi mendalam, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, dan memiliki apresiasi dan afeksi satu sama lain. Nah, yang kelima itu punya nilai-nilai yang spiritual gitu ya, dan punya perasaan kesejahteraan untuk berbagi nilai bersama, itu akan menjadi kekuatan bahwa krisis apapun yang mereka hadapi, mereka akan mampu untuk memproses itu bersama, menjadi kesempatan untuk tumbuh gitu. Jadi level komunikasi dalam keluarga itu bisa dilihat seperti ini ya. Kalau banyak sekali keluarga yang level komunikasinya itu level 1, yaitu tidak terlibat dalam informasi, tidak saling ngomong, hanya ya ngomong-ngomongnya itu cuma udah makan belum gitu ya, atau apa gitu ya, sederhana gitu ya. Nggak ngomong-ngomong yang penting gitu.
Level 2 itu keluarga yang bicara tapi melaporkan fakta. Jadi kayak baca berita aja gitu ya. Tidak ada sharing ide atau perasaan. Level 3 ketika sudah mulai ada sharing ide, mungkin ada berita ini itu, terus kemudian mereka berdebat, atau ketika mau ada sesuatu, mereka minta izin, terus melihat ada penerimaan atau penolakan, tetapi belum bicara emosi. Nah, level 4 adalah keluarga yang mampu bicara perasaan, mengungkapkan emosi, dan memiliki intimasi emosi. Nah, ini belum banyak keluarga yang seperti ini, dan kita harus berusaha untuk mengedukasi keluarga-keluarga ya, untuk bisa seperti ini gitu ya. Terus kemudian level 5 itu komunikasi lancar, hangat, sharing dengan terbuka jujur, bisa saling memberi masukan, yaitu level kelima. Nah, untuk membangun keluarga yang tangguh itu diperlukan kedalaman komunikasi. Jadi tidak hanya sopan santun gitu-gitu ya, tapi dalam. Nah, itu yang kita harus latih, sehingga dari situ juga akan tumbuh empati. Orang tua akan mudah mengenali ketika anaknya mengalami perubahan-perubahan ekstrim gitu ya. Nah, seperti itu, dan jadi peran keluarga itu esensial gitu ya, sekali lagi untuk menumbuhkan anak-anak dan keluarga yang sehat. Jadi kuncinya dari ketangguhan keluarga itu adalah happy couple dan happy children gitu. Kalau pasangan itu bahagia, anak-anak bahagia, maka itu akan menjadi keluarga tangguh. Jadi itu perjuangan kita menuju ke sana, dan itu akan menjadi benteng dari masalah apapun, termasuk bunuh diri begitu. Mungkin sampai di sini dulu, Mbak, karena tadi katanya saya dipeseni 10 menit aja sebenarnya gitu ya. Jadi silakan mungkin dilanjutkan, nanti bisa kita lanjutkan juga dengan diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Diana atas pemaparannya. Oke, kami informasikan untuk seluruh peserta bahwa langsung saja jika memiliki pertanyaan, bisa raise hand atau nanti bisa menuliskan pertanyaannya via kolom chat ya. Dan untuk informasi juga bahwa kita juga live di Facebook Persyarikatan Muhammadiyah. Buat teman-teman yang misalkan nanti nggak bisa ikut gabung Zoom lagi, bisa melihat di Facebooknya Persyarikatan Muhammadiyah. Terima kasih. Untuk itu kita lanjutkan ke pemaparan yang kedua, yaitu Bapak Joko. Sebelumnya saya bacakan dulu CV beliau. Beliau ini adalah Ketua Perkumpulan Imaji Gunung Kidul, yaitu Yayasan Inti Mata Jiwa (LSM) yang berkarya di bidang pendampingan dan edukasi kesehatan jiwa dan pencegahan bunuh diri di Gunung Kidul. Nah, beliau ini juga berpengalaman di bidang menjadi caregiver untuk keluarga dengan skizofrenia. Nah, beliau ini lulusan Teknik Sipil FTUGM Jakarta, SMA N1, SMPN Wonosari Gunung Kidul, dan SD Bani Bening di Karangmojo Gunung Kidul. Nah, beliau ini sehari-harinya menjadi konsultan bidang perencanaan dan desain ke bandar udaraan, airport civil engineer, kualifikasi tersertifikasi ahli media. Nah, beliau juga ikut asosiasi profesi, diantaranya IABI, Ikatan Ahli Bandar Udara Indonesia, Intakindo, Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsulat Indonesia, GATAKI, Gabungan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia. Beliau juga berpengalaman di bidang studi kajian bidang transportasi udara, perencanaan dan desain bandar udara, yaitu Research Feasibility Study, Master Planning, and Detail Engineering Design. Nah, Pak Joko, luar biasa sekali ya Pak. Ini pekerjaannya berbeda sekali gitu dengan apa yang dilakukan setiap harinya gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan, silakan pemaparannya dimulai Pak Joko. Baik Pak. Suaranya belum terdengar Pak. Mungkin volumenya.
Atau mungkin ini Pak, apa namanya headsetnya? Nah, ini sudah. Tapi suaranya masih belum keluar. Iya, iya Pak. Ini sudah mulai terdengar. Mungkin agak didekatkan aja Pak, ininya, bagi headset. Selamat siang Bapak Ibu peserta pertemuan. Selamat siang Bu Diana Syawati, Pak Budi. Saya ingin menyampaikan sekilas tentang langkah kecil dalam ikut bersama menanggulangi peristiwa bunuh diri di Gunung Kidul. Nah, mungkin tadi Bu Siva menyampaikan ya IMADI itu sebenarnya orang yang tidak punya kompetensi untuk permasalahan kejiwaan. Tapi kami ini kan sebenarnya dari keluarga-keluarga yang mengalami permasalahan kesehatan jiwa Bu Siva. Sehingga apa yang pernah kami alami, kesedihan apa yang pernah dialami oleh keluarga teman-teman itu, ya kita istilahnya ngenteng-ngentengi lah gitu, supaya saudara-saudara kami yang lain itu bisa lebih peduli, misalnya ada kejadian apa itu tidak terberondap seperti kami-kami ini gitu, kira-kira gitu. Nah, kasus bunuh diri di Gunung Kidul itu kalau dari tahun 2015 sampai 2020 September tanggal 4 kemarin ada kejadian itu, kalau kita plotkan di peta itu seperti ini ya Bu ya, kelihatan ya? Terlihat Pak. Terlihat. Ya, jadi seperti itu. Nah, sementara begini, di Gunung Kidul itu anggapannya kalau ada kejadian bunuh diri itu kan sesuatu yang mistis gitu ya. Betul. Jadi teman-teman atau saudara kami di sana sering mengatakan ini faktornya ini ada makhluk halus gitu atau mistisnya gitu. Istilahnya itu ada bulung gitu, ada bulung jantung gitu yang kejadian. Tapi kalau kita lihat data itu kan kejadiannya merata gitu. Nah, ini ada yang warnanya ungu, ada yang merah, ada yang kuning. Ini kami bedakan. Jadi yang ungu ini kejadian-kejadian bunuh diri yang ini dilakukan oleh warga Gunung Kidul. Kuning dilakukan di Gunung Kidul. Ini seperti yang di pinggir pantai ini ada ya ke sini, kemudian Betawi seperti ini juga kami krusial. Merah ini adalah percobaan bunuh diri. Artinya saudara-saudara kita ini masih ada, itu yang perlu kita jaga seperti itu. Nah, kasus bunuh diri itu justru kalau kita lihat itu dekat jalur transportasi di sabuk-sabuk ekonomi. Jadi kalau anggapannya dulu